Sebelum kalian mulai, bagi kalian yang ingin membacanya dalam bentuk PDF, telah saya sediakan linknya di deskripsi. Selamat membaca! Bab 1 Bagian 1. Segelas besar bir pucat diambil dari cangkir yang hampir meluap. Ini dulunya adalah minuman yang dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kembali di Demesne-nya. Tetapi saat ini rasa minuman keras kelas 1 mengalir ke tenggorokannya terasa terlalu akrab. Dia dengan berisik mengeluarkan aroma harum bir ketika dia meletakkan cangkir besar, dengan setengah isinya masih tersisa, kembali ke meja. Jika ini adalah salah satu muk kayu yang biasa ia gunakan, ia akan membantingnya di atas meja tanpa berpikir, tetapi ia tidak akan berani melakukannya dengan barang-barang porselen. Namun, bahkan jika dia memecahkan cangkir itu, dia tidak perlu membayarnya. Bagaimanapun juga, bar ini disiapkan khusus oleh pendukung rahasianya, Hilma Sainyas. Semuanya gratis bagi para bangsawan yang akan dia kirim ke tempat ini. Ini bahkan diperluas untuk tamu-tamu mereka. Investasi semacam ini diharapkan untuk seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi bangsawan yang kuat seperti dia, Baron Philip Dayton Leire Montserrat. Yang harus dia lakukan adalah menunjukkan rasa terima kasihnya dan membalasnya untuk kebaikan ini nanti, karena sekarang semuanya disimpan di tab. Ketika segalanya berjalan, bahkan Hilma, yang kekayaannya tidak bisa dibandingkan dengan Philip, masih merupakan rakyat biasa dan harus tunduk di hadapan otoritas. Mungkin itulah alasan mengapa dia berusaha begitu keras untuk berkenalan dengan seorang bangsawan seperti Philip dengan mendukung fraksinya di semua lini. Inilah yang memisahkan yang kuat dari yang lemah di dunia ini, perbedaan status. Tetap saja, dia berutang budi padanya atas semua usahanya. Kurang dari 1/18 lebih besar dari. Sebagai seorang pria yang menganggap dirinya bertanggung jawab atas utangnya, Philips berharap untuk meningkatkan kedudukan sosialnya sesegera mungkin. Hilma juga harus mengharapkan dia untuk mendapatkan otoritas di atas pangkat baron setidaknya. Lalu dia harus membayar iurannya. Jika bantuan itu tidak dilunasi sesegera mungkin, dia akan terjebak membuat konsesi, harus mendapatkan izin bahkan untuk hal-hal yang secara pribadi ingin dia lakukan. Untuk memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan hak untuk menggunakan kekuatannya sesuai keinginannya, itu adalah impian Philip. Tapi, mengapa tidak ada yang terjadi padaku? Dia bisa lagi menahan perasaannya yang sebenarnya. Philip mengamati sekelilingnya. Bila ini bukan bila petani biasa. Hilma telah mengubah salah satu rumah mewahnya menjadi bar sehingga suara kasar tidak punya tempat di dalamnya. Jadi meskipun suaranya tidak terlalu keras untuk memulai. Jika ada seseorang di sekitar mereka mungkin akan mendengarnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang melihat ke arahnya, Philip menjadi tenang. Membiarkan orang lain mengetahui bahwa dia telah gagal akan memalukan. Itu benar, dia telah gagal. Mati, kamu semua sampah. Philip menelan bir seolah-olah itu benar-benar dapat memadamkan emosi yang berapi-api di dalam hatinya. Ini hanya membuatnya semakin gelisah karena terburu-buru. Tetesan bir telah bocor dari sudut bibirnya, menyebabkan kulit dan pakaiannya terasa lengket sebagai akibatnya. Ekspresi Philip berubah dalam kemarahannya. Jika semua berjalan sesuai rencananya, output dari Demesne-nya akan berlipat ganda dan dia seharusnya dikelilingi oleh orang-orang yang bersyukur bahwa dia adalah penguasa baru mereka. Namanya harus diketahui semua orang setelah para bangsawan tetangganya menangkap pencapaiannya. Jadi, bagaimana akhirnya bisa seperti ini? Tidak hanya produktivitas biji-bijian dari tanahnya mulai turun. Dia juga merasa seolah-olah penduduk desa yang dia kunjungi semua menatapnya dengan jijik. Bajingan kurang ajar. Dia akhirnya adalah kepala rumah Montserrat, sebuah keluarga dengan sejarah yang panjang dan ketinggalan zaman. Para penduduk desa itu harus tahu betul bagaimana mereka harus memberikan penghormatan. Mungkinkah semua penduduk desa mengendur dalam upaya melemahkan posisinya? Itu tentu saja mungkin. Dunia dipenuhi dengan orang-orang tolol yang akan iri dengan bakat orang lain. Mereka bahkan tidak bisa memahami bakatnya dan hanya mengejek dan membuat iri orang-orang dengan bakat. Dengan cara itu mereka bisa menciptakan ilusi megalomania. Tidak, itu bukan satu-satunya tipe orang di dunia. Ada begitu banyak penduduk desa di sana, pasti ada alasan lain untuk itu. Misalnya, seorang penguasa tetangga mungkin telah membayar mereka untuk menyabot ambisi politik Philip. Itu tentu bukan tidak mungkin. Secara umum, jika Anda memfokuskan produksi pada barang yang lebih bernilai, pendapatan secara alami akan naik dengan proporsi yang sangat besar. Ini seharusnya masuk akal. Tidakkah masuk akal? Untuk mendedikasikan semua lahan pertanian yang tersedia untuk tanaman yang lebih berharga dan membeli gandum dari pedagang. Sangat jelas, namun jumlah orang yang tidak setuju dengannya tidak terhitung. Sampah mutlak.
Bagaimana kalau saya bertanya kepada Hilma tentang bagaimana saya harus menghukum orang-orang bodoh ini? Jika saya melakukan itu, mereka pasti akan mulai bekerja keras untuk saya lagi. Saya masih perlu menyelidiki apakah mereka berkonspirasi melawan saya, tuan mereka. Tidak menunggu. Jika itu sesuatu yang sederhana seperti mengeluarkan hukuman, tidak apa-apa jika saya menyetujuinya sendiri. Secara teori, ini sama dengan mencambuk sapi dan kuda agar mereka mematuhi Anda. Ya, sama sekali tidak perlu memberitahu Hilma tentang ini. Jika akhirnya aku berhutang budi padanya lagi. Hilma sudah baik padaku untuk sementara waktu. Sudah waktunya aku membalas kebaikannya. Bagi seorang bangsawan yang akan segera menjadi besar, hutang-hutang kepada rakyat jelata seperti Hilma bisa dicuri. Itu adalah situasi yang mudah dieksploitasi. Namun sayang, melakukan hal itu akan membuatnya tidak berbeda dari pencuri biasa. Sebagai bangsawan-bangsawan, tindakan seperti itu benar-benar tercela. Jadi yang terbaik adalah membalasnya sebanyak mungkin dalam waktu dekat. Akan menjadi masalah besar jika dia membiarkan Hilma mengancamnya karena kemurahan hatinya. Jika itu pernah terjadi, Hilma selalu bisa melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan membungkam Philip. Pertanyaannya adalah apa bentuk pembayaran terbaik dalam kasus ini? Jika dia pergi dengan perjanjian mereka sebelumnya, dia harus membayarnya dengan emas yang dikumpulkan dari peningkatan pendapatan tanahnya. Tapi itu jelas tidak mungkin tetangga, akan sulit untuk melakukannya pada saat ini. Jadi apa yang bisa dia lakukan yang akan menunjukkan kecemerlangannya dan juga memanfaatkan kekuatan faksi yang baru dibentuk untuk memberi manfaat bagi Hilma. Aku mengatakan itu tapi aku masih belum memiliki kendali penuh atas faksi ini. Sebagai anggota faksi, Philip berkesempatan untuk berhubungan dengan semua jenis orang. Meskipun jumlah anggota yang mendukung gagasan bahwa Philip harus menjadi pemimpin faksi terus meningkat, ia tidak mendapatkan dukungan dari seluruh aristokrasi. Hilma telah membantunya dalam pengejaran itu, tetapi mengingat usianya, status sosial, dan lain-lain, masih ada beberapa rintangan besar yang harus ia atasi. Jika Philip berada di posisi mereka, dia akan cenderung setuju dengan keputusan mereka juga. Pidato yang sama oleh seorang Earl Senior dan Baron Junior tidak akan meyakinkan pada tingkat yang sama. Tapi bukankah itu terdengar seperti mereka hanya akan menyesuaikan diri dengan tradisi faksi yang lebih mapan? Philip berpikir, menjadi anggota sebuah faksi baru, mereka tidak bisa bertindak seperti organisasi yang menua, tetapi lebih memperkenalkan perubahan radikal ke dalam sistem. Sebagai seorang pria dengan keberanian untuk bereksperimen dan berinovasi, Philip sangat cocok untuk peran pemimpin dalam faksi ini. Semua pria lainnya sangat tidak fleksibel. Buta oleh perasaan jengkelnya, Philip tidak menyadari bahwa cangkirnya entah bagaimana menjadi kosong. Oi, lebih banyak minuman keras. Baik tuanku. Beberapa pelayan yang sepertinya dipekerjakan di perusahaan baru saja lewat, jadi dia membentak perintahnya padanya. Setelah membungkuk dalam-dalam, dia berjalan dengan cara yang aneh, seolah berpose, dan Philip tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Apakah itu karena seragamnya terlalu tipis? Seseorang bisa melihat bentuk pantatnya. Derriere yang menarik jelas merupakan kualitas yang diinginkan untuk dipamerkan. Tetapi pelayan ini telah menunjukkan pemahaman yang jelas tentang apa yang merupakan interaksi yang dapat diterima antara atasan dan inferior mereka melalui etos kerjanya. Ini sangat menyenangkan Philip. Philip sudah meminjam 2 pelayan dari Hilma yang tidak begitu berbeda dengan yang dia lihat. Wanita-wanita ini akan melakukan apapun yang Anda minta dari mereka. Anda bahkan bisa membuat gaji mereka kaku. Setiap urusan rumah tangga Philip telah ditangani oleh mereka. Hilma juga merekomendasikan orang-orang seperti kepala pelayan dan pedagang eksklusif. Meskipun Philip ingin memecat mereka yang telah lama bekerja di bawah keluarganya, dan hanya menjaga bawahannya, penolakan keras ayahnya terhadap proposal itu membuatnya menyerah. Nah, jika dia adalah orang yang membayar para pelayan itu maka dia pasti akan memecat mereka untuk menghemat biaya. Ketika Philip dengan samar-samar memikirkan hal-hal ini, seseorang tiba-tiba berbicara kepadanya. Oh, hei, Baron Montserrat. Apa yang sedang terjadi? Kamu tampak bermasalah. Dia menoleh ke arah sumber suara untuk melihat 2 bangsawan di depannya. Mereka mewarisi baron mereka pada saat yang sama, teman-teman yang berasal dari faksi yang sama. Salah satu dari mereka membawa cangkir besar yang diberi bir, sementara yang lain memegang sepiring penuh kacang. Oh, Baron Delphine dan Baron Rockerson. Baron Delphine adalah seorang pria yang tidak memiliki status dan prestise yang diharapkan dari seorang bangsawan pangkatnya karena kedudukannya yang pendek dan konstitusi yang halus.
Satu-satunya aspek dari dirinya yang sesuai dengan statusnya adalah pakaiannya. Jadi jika dia memakai pakaian biasa, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia menyatu dengan aristokrasi. Seperti berdiri, Anda bisa meyakinkan sekelompok besar orang untuk percaya bahwa dia hanyalah seorang aktor yang berpura-pura menjadi bangsawan untuk sebuah drama komedi. Sebaliknya, Baron Rokerson memotong sosok yang mengesankan dan kokoh. Pria itu tebal di setiap dimensi. Meskipun dia adalah pria yang secara fisik mengancam, dia tidak bisa memegang pendapatnya sendiri tanpa terpengaruh oleh orang lain. Di mata Philip, Rokerson lebih cenderung diperintah daripada memerintahkan orang lain. Sikap mereka saling berdekatan satu sama lain dan itu adalah pemandangan yang umum bagi mereka untuk bekerja bersama. Philip ingat mereka karena catatan mental yang dia buat untuk dirinya sendiri ketika mereka pertama kali bertemu. Itu, mengapa tidak bekerja solo seperti saya? Apakah kursi ini diambil? Oh, tolong, silakan duduk. Rokerson mengangguk lembut dan duduk di samping Delphine. Pelayan itu tampaknya telah mengatur waktu masuknya dengan sempurna saat dia berjalan dengan bir di belakangnya. Di sini, tepuk tangan. Ini kesenangan kita, menurut legenda. Tindakan mendentingkan gelas bersama saat bersulang berasal sebagai cara untuk mencampur isi dua cangkir bersama-sama, membuktikan bahwa tidak ada yang diracun. Philip mengetahui fakta ini dan menggunakan lebih banyak kekuatan daripada yang diperlukan. Alkohol tumpah ke atas meja. Oh, beberapa di antaranya telah mendarat di pakaian Baron Delphine. Tidak sopan mengatakan bahwa pakaiannya akhirnya cocok dengan penampilannya, tetapi pakaiannya, meskipun tampak mulia, tidak segar dan bersih. Tidak, itu akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu mengingatkan pada gaya yang lebih tradisional, sesuatu yang akan dikenakan Philip di masa lalu, seperti tangan daun dari para tetua. Philip merasa kasihan. Apa yang dia kenakan saat ini adalah kain tingkat atas yang telah dia perintahkan kepada Hilma untuk dipersiapkan baginya. Dengan kata lain, keduanya tidak cukup berharga untuk menjamin tingkat investasi seperti itu dari Hilma. Philip merenungkan tragedi perbedaan nyata dalam prospek masa depan mereka dibandingkan dengan dia ketika dia bertanya, "Jadi, apakah kalian berdua di sini untuk minum juga?" Itu benar, itu benar. Kami hanya di sini untuk minum-minum dan terkejut menemukan bahwa Baron Montserrat juga ada di sini. Jadi kami datang untuk memberi penghormatan." Baik. Seperti yang Anda katakan, Baron Rokerson. Tidak, omong kosong apa ini tentang memberikan penghormatan? Bukankah kita sama, kawan-kawan yang saling mendukung? Oh, saya tidak pernah tahu bahwa seseorang yang sebesar Baron Montserrat memandang orang-orang seperti kami sederajat. Itu memang membawa sukacita bagi hati kita. Baik, seperti yang Anda katakan. Sekarang, jika Anda mau, silakan coba beberapa di antaranya. Lelaki di ujung seberang buru-buru mempersembahkan hordeo fresh. Terima kasih banyak Baron Rokerson. Astaga, kami bukan orang asing, Baron Montserrat. Jangan ragu untuk memanggil saya Wayne dan dia Icton. Dapat dimengerti. Maka saya akan meminta Anda berdua menyebut saya sebagai Philip. Mereka bertiga berbagi dalam tawa yang hangat saat mereka menenggak bir putih pucat mereka. Tapi bagaimanapun juga Philip sama, apa yang mengganggumu? Kamu sepertinya cukup bermasalah saat itu. Saat itu. Pada titik ini alkoholnya sedikit ya, hanya sedikit saja pikirannya tumpul, amarahnya kembali berkobar. Ah, para idiot yang tidak berguna itu terus memberiku sakit kepala. Oh, saya berbicara tentang orang-orang paria yang tinggal di tanah saya. Jadi itu sebabnya, aku benar-benar mengerti. Ini benar-benar dapat dimengerti bagi seseorang yang bijaksana seperti Philip Kakak untuk marah kepada mereka yang tidak pernah bisa berharap untuk memahami pikiran Anda. Orang biasa seperti kami tidak berada di level yang sama dengan Anda, bukan? Tepat sekali. Benar-benar masuk akal bagi seseorang yang sepintar Philip Kakak untuk marah terhadap hal-hal semacam itu. Philip tersentuh oleh persetujuan mereka dengan dia. Mereka bangsawan seperti dia. Jadi apakah wajar jika mereka dapat memahami masalahnya? Mereka juga harus terganggu oleh kebodohan rakyatnya sendiri. Kalian berdua mendapatkan apa yang aku alami. Kita lakukan. Meskipun saya tidak sebagus Philip Kakak, saya juga memiliki pengalaman yang adil dengan masalah yang Anda hadapi. Tepat sepertinya kita kehabisan aleoi. Apa yang kamu lakukan tidak menuangkan bir untuk Philip Kakak. Pembantu yang dipanggil segera membawa beberapa gelas bir langsung ke Philip. Dia mengangkat cangkirnya, sekarang dipenuhi bir. Di sini, mari kita bersulang satu sama lain sekali lagi. Muk-muk itu dipukul bersama. Philip meneguk birnya, lezat.
Dia merasa seolah minuman itu tidak pernah terasa lebih enak daripada saat ini. Mungkin itu karena dia berbagi minuman dengan simpatisannya. Sebagian besar anggota faksi baru memilih untuk menjauhkan diri dari Philip. Salah satu alasannya adalah bahwa Philip berada di pucuk pimpinan faksi. Akibatnya, dia tidak bisa mendapatkan teman. Itulah sebabnya Philip dalam suasana hati yang baik. Kedua orang yang mendekatinya memberinya penghiburan. Dia sangat senang sampai ingin menggosok bahu bersama mereka. Ah, Philip kakak. Saya merasa terhormat bahwa Anda akan bergesekan dengan saya, tetapi bir Anda mungkin tumpah. Bagaimana kalau kamu turun beberapa dari itu dulu dan kemudian... Oh, dia menumpahkan bir lagi. Meskipun itu gratis, menjadi boros akan menghina Hilma. Philip melepaskan lengannya dari bangsawan lain dan minum dengan cara yang kasar. Wow, itulah yang saya harapkan dari Anda. Anda tentu bisa memegang alkohol Anda, benar kan? Itu benar, seperti yang diharapkan dari Philip sama. Shit, tidak, itu tidak benar. Hanya saja ale ini rasanya lebih enak dari biasanya ketika dinikmati bersama para bangsawan luar biasa sepertimu. Luar biasa, benar-benar tidak bisa dipercaya. Kakak akan mengucapkan kata-kata seperti itu yang mengisi hatiku dengan sukacita. Karena kami berdua memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap alkohol, kami tidak dapat membantu tetapi mengagumi kapasitas Anda. Kalian berdua tidak bisa minum banyak. Mereka berdua masih di piala pertama mereka dan level ale belum turun banyak. Memang memalukan untuk mengakuinya, tapi jujur saja, tidak ada dari kita yang bisa menemukan alkohol, kan? Itu benar, tapi karena kita dalam jenis usaha seperti ini akan canggung untuk tidak minum sama sekali, jadi kita hanya minum sedikit. Karena kita tidak bisa menahan alkohol, kita cukup iri pada orang-orang yang bisa, seperti Philip kakak. Tolong, ambil porsi kami juga. Philip mengikuti saran mereka dan minum cangkir demi cangkir. Semakin banyak dikonsumsi, semakin ringan kepalanya terasa. Itu sekitar waktu ini ketika wajahnya mulai memerah. Nah, itu cara untuk melakukannya. Aku ingat Philip kakak menyebut orang-orang idiot di negerimu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu? Apa aku membicarakannya? Ya, kamu menyebutkan sesuatu di sepanjang kalimat itu. Sepertinya kamu mungkin terlalu banyak minum. Haruskah aku membawa minuman non-alkohol? Apakah itu terdengar menyenangkan? Betul. Philip kakak, apakah kamu mau air? Air yang mereka layani di sini tidak berbau lumut. Itu tidak perlu. Saya baik-baik saja. Panas berdenyut-denyut di wajahnya. Dia tidak perlu cermin untuk mengetahui bahwa wajahnya telah benar-benar memerah. Aku berbicara tentang kesengsaraanku. Saya bangkrut. Kita berada dalam situasi yang sama, apakah aku benar? Itu benar, Demesnes kita juga tidak makmur. Tidak, bukan itu yang Anda pikirkan. Jika paria-paria yang tidak berharga itu melakukan apa yang saya perintahkan, pasti ada sejumlah besar emas membanjiri saku saya. Tetapi mereka tidak bekerja cukup keras dan tidak akan mendengarkan. Itu semua salah mereka. Setiap orang dari mereka tidak berharga. Oh, Philip kakak benar-benar benar. Dunia ini dipenuhi dengan sampah yang tidak berharga. Aku bisa mengerti rasa sakitmu. Ngomong-ngomong, apa produk spesial dari negerimu, Philip kakak? Tidak ada yang terpisah dari hasil pertanian saat ini. Sial, banyak uji coba dijalankan pada berbagai aspek produksi, tetapi belum ada yang membuahkan hasil. Hasil pertanian, ya, alangkah baiknya memiliki beberapa jenis produk unik kalau tidak. Produk pertanian tipikal tidak banyak dijual, tapi itu yang diharapkan. Kedua bangsawan berbicara banyak tentang pendapat mereka sendiri. Mereka benar, itu sebabnya ada kebutuhan untuk menanam tanaman yang bernilai lebih tinggi. Ini akan berisiko karena kemungkinan mereka tidak akan dapat memanen tanaman dalam jangka pendek. Fakta apakah suatu tanaman dapat ditanam sama sekali atau tidak harus diselidiki juga. Meski begitu, itu adalah investasi yang diperlukan untuk masa depan. Namun para petani rendahan itu akan selalu menggunakan tangan kita penuh sebagai alasan mereka bahkan dalam menghadapi perintah langsung. Mempertimbangkan situasi saat ini, jika tidak ada yang berubah maka aku hanya bisa menunggu panen yang buruk sehingga harga gandum akan naik. Bagaimana dengan wilayahmu sendiri? Wayne menusuk Ikton dengan kalimat tengahnya yang siku dan kemudian dia mendekati Philip untuk berbisik. Kamu benar, tetapi bahkan jika panen buruk terjadi, harga tidak akan naik. Tahukah Anda bahwa ada sejumlah besar gandum murah yang diangkut dari Sorcerer's Kingdom ke Kingdom? Jadi harga untuk produk reguler tidak mungkin banyak berfluktuasi dan sama tidak mungkin bagi produk yang tidak bernilai tambah untuk mendapatkan harga tinggi.
Apa? Ah, Philip kakak, kamu terlalu berisik. Philip mengamati sekelilingnya dengan hiruk pikuk, menurunkan suaranya, dan kemudian berkata kepada Wayne, apakah itu benar? Intel diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, itu menyebar di antara beberapa pedagang di ibu kota. Rupanya kerajaan Sorceros telah menyimpan sejumlah besar biji-bijian di gudang-gudang yang dimiliki oleh para pedagang di ibu kota. Dikatakan bahwa mereka bahkan diizinkan untuk menjualnya, tetapi kerajaan Sorceros jelas memiliki input prioritas tentang bagaimana mereka digunakan. Jadi bukan pedagang yang mengimpor barang-barang dari kerajaan Sorceros untuk dijual di sini, tetapi kerajaan Sorceros menyimpan makanan di kerajaan. Betul, saya tidak tahu banyak tentang detail persis selain fakta bahwa itu ada di sana hanya untuk penyimpanan dan kerajaan Sorceros telah membayar biaya penyimpanan. Atau apakah itu sewa untuk gudang? Bagaimanapun, para pedagang menghasilkan uang dari kesepakatan itu. Itu tidak banyak tapi itu masih sesuatu. Apakah orang-orang hanya menyewakan gudang mereka dengan mudah? Biasanya akan sulit untuk mengamankan ruang penyimpanan. Tapi bukankah itu distrik gudang yang diserang oleh Vian itu? Saya mendengar banyak gudang kosong sehingga pemilik dengan senang hati menyewakannya. Karena itu, selama gandum masih ada di sana, para pedagang tidak mungkin menaikkan harga makanan. Sangat mudah untuk membayangkan orang mengatakan hal-hal seperti jika harganya semakin mahal, saya lebih suka membeli dari kerajaan Sorceros jika harganya naik. Oh benar, apakah Anda tahu tentang gudang biji-bijian besar Erantel? Tidak. Bagaimana dengan mereka? Di dalam gudang besar ini yang terpesona dengan mantra preserve. Ada tempat-tempat di mana makanan tidak akan pernah membusuk milik barang ajaib. Sampai baru-baru ini, ransum militer untuk lebih dari 100.000 tentara dikumpulkan dengan susah payah dari tanah tetangga sebagai persiapan untuk perang dengan kekaisaran setiap tahun. Pengumpulan makanan membutuhkan waktu sehingga bisa membusuk selama proses, belum lagi mendapatkan makanan lebih sulit selama periode waktu tertentu. Gudang besar itu dibangun untuk mengatasi masalah ini. Tampaknya benda ajaib itu bukan sesuatu yang bisa diangkut ke tempat lain, jadi benda itu secara resmi diberikan ke kerajaan Sorceros. Itu berarti kelebihan biji-bijian kerajaan Sorceros bisa disimpan di sana selama bertahun-tahun. Bahkan jika makanan itu bisa bertahan selama bertahun-tahun, kerajaan Sorceros adalah negara dengan satu kota Erantel. Bagaimana mungkin bagi mereka untuk menghasilkan makanan sebanyak itu? Bahkan jika desas-desus itu menyebar ke seluruh kerajaan, harga gandum seharusnya hanya turun sedikit di sebagian besar mengingat populasi kerajaan yang besar. Oh, tentang itu. Menurut beberapa rumor yang kredibel, kerajaan Sorceros menggunakan makhluk mayat hidup untuk menggarap lahan pertanian yang luas. Sebagai hasilnya, mereka melihat peningkatan luar biasa dalam produktivitas biji-bijian mereka. Dengan cara itu, bahkan wilayah sekecil itu dapat menyamai keluaran seluruh kerajaan. Jika Anda memikirkannya, kita berbicara tentang makhluk mayat hidup yang tidak tahu kelelahan. Tapi, jika Anda memikirkan makanan yang dibuat oleh mayat hidup, sulit untuk tidak merasa jijik karenanya. Apa? Itu hanya curang. Philip tidak bisa membantu tetapi berteriak. Sang Sorcerer King dapat dengan mudah mencapai apa yang dia tidak bisa membuat rakyatnya melakukan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Semua rasa sakit yang harus dideritanya, Raja Sorcerer layak juga. Atau, mungkin dia juga harus menggunakan mayat hidup untuk bertani. Itu dikatakan, tidak seperti tidak ada yang mencurigakan tentang itu. Lagi pula, bahkan jika mayat hidup bekerja tanpa lelah sepanjang waktu, bagi mereka untuk mencocokkan keluaran seluruh kerajaan adalah tetap saja, hasil pertanian mereka cukup tinggi, tidak ada keraguan tentang hal itu. Saat ini, kerajaan Sorceros mengirimkan bantuan makanan ke kerajaan suci. Bantuan pangan, Jalda Baot Arkvien yang membawa kekacauan ke ibu kota kerajaan kita, muncul di kerajaan suci. Sepertinya amarahnya telah menyebabkan beberapa masalah kelangkaan makanan dan kerajaan Sorceros merespons dengan mengirimkan makanan yang dibeli dari pedagang kerajaan sebagai bantuan. Suatu karavan dengan kereta penuh gandum melewati wilayah saya tempo hari, jadi itu pasti benar. Berapa banyak yang bisa tersisa di gudang pedagang jika makanan itu digunakan sebagai bantuan ke kerajaan suci? Itu benar. Tetap saja, itu adalah keharusan untuk menimbun makanan untuk mempersiapkan panen yang buruk. Ditambah lagi, saya tidak berpikir kerajaan Sorceros menggunakan semua biji-bijian yang mereka beli sebagai bantuan. Itu masuk akal. Jika Philip adalah Raja Sorcerer, ia juga akan menggunakan kelebihan makanan, yang sudah lama disimpan di gudang, sebagai bantuan. Persis.
Ya, panen buruk tidak terjadi semudah itu, kan? Itu sebabnya berisiko menunggu iklim mempengaruhi situasi. Diperlukan solusi yang lebih baik. Misalnya, jika pasokan biji-bijian kerajaan Sorceros tiba-tiba menghilang, maka makanan yang diproduksi di Demesne Philip Kakak harus dijual dengan harga tinggi. Yang sedang berkata, Anda tidak bisa melakukan hal-hal seperti menghasut perang dengan satu-satunya tujuan memaksa musuh untuk membakar pasokan gandum mereka. Pada saat inilah ide terbentuk secara spontan di kepala Philip. Jika fakta bahwa biji-bijian tidak banyak dijual bahkan selama panen yang buruk tergantung pada keberadaan pasokan biji-bijian kerajaan Sorcerer yang berkelanjutan, apa yang akan terjadi jika itu hilang? Hanya ada satu jawaban, harga gandum akan naik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seseorang bisa membuat persediaan gandum kerajaan Sorceros tiba-tiba menghilang? Petunjuk itu ada dalam kata-kata Wayne. Produksi biji-bijian kerajaan Sorceros harus jatuh. Tapi, ini bukan tugas yang mudah. Lagi pula, Philip tidak bisa hanya menyelinap ke kerajaan Sorceros dan membakar semua ladang mereka, kan? Bagaimana dengan mencuri gandum? Saat Philip memikirkan solusi ini, dia merasa seolah-olah petir baru saja mengenai tubuhnya. Untuk mengambil properti negara asing dengan paksa, menurut akal sehat, adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bahkan tanpa memperhitungkan konsekuensinya, Philip sama sekali tidak memiliki kekuatan militer untuk menghadapi seluruh negara pada saat ini. Tapi, kerajaan harus melihat kerajaan Sorceros sebagai musuhnya. Bagaimanapun, sebagian besar warganya sendiri terbunuh dalam perang. Akan aneh jika tidak memandang mereka sebagai musuh. Jika itu masalahnya, bukankah itu langkah yang brilian untuk mencuri dari musuh? Dengan begitu, Philip akan dapat memperoleh dukungan dari kelas penguasa kerajaan dan mungkin bahkan ada peluang ia akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi mengingat kontribusinya. Kurung Kurawal buka titik. Tidak buruk, bukankah ini ide yang bagus? Sebagai cherry di atasnya, dia juga bisa menjual biji-bijian yang diambil dari kerajaan Sorceros. Ini seperti membunuh 3 burung dengan satu batu. Sebuah rencana yang begitu sempurna sehingga tidak dapat diperbaiki. Tapi, bagaimana saya akan merampok gandum mereka? Haruskah saya membahasnya dengan Hilma dan menyewa tentara bayaran? Tidak, itu tidak baik. Mercenaris tidak memiliki rasa hormat. Hanya idiot yang akan meninggalkan jejak di belakang yang bisa dilacak kembali ke mereka dan digunakan sebagai bahan pemerasan. Mengikuti logika itu, hanya prajuritnya sendiri yang bisa bekerja. Dia akan memanggil mereka tentara tetapi pada kenyataannya, mereka hanya akan menjadi beberapa penduduk desa bersenjata. Dia telah mempertimbangkan untuk membentuk sebuah korp dengan tentara terlatih alih-alih penduduk desa yang hanya bisa melakukan pekerjaan pertanian. Membayar mengatakan tentara dengan biji-bijian yang akan mereka sita akan menjadi pilihan yang sangat baik. Tapi tetap saja, berbaris langsung ke wilayah kerajaan Sorceros masih akan berbahaya. Demesne Philip agak jauh dari kerajaan Sorceros sehingga biaya pasukan berbaris bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja. Tidak, tunggu, bukankah dia berbicara tentang beberapa karavan kerajaan Sorceros yang melewati tanahnya? Bagaimana jika saya menyerang mereka? Apakah Philip cukup sendirian untuk mengambil karavan sebesar itu? Ada batas jumlah penduduk desa yang bisa dimobilisasi, tetapi keunggulan jumlah yang luar biasa, cukup untuk membuat musuh menyerah tanpa perlawanan, mutlak diperlukan. Apakah kalian berdua bebas untuk mengobrol? Saya punya hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda semua. Kita, benda apa ini? Itu sesuatu yang bagus. Philip bergerak ke arah pasangan itu dan dengan bangga mulai menjelaskan rencananya yang sempurna.